Ciao Tifosi, kembali lagi di Pinball Opini Football. Ya, kali ini gue tanpa Aldi, tanpa Bang Bara, tanpa Reza, tanpa Rangga juga. Ya, jadi pada episode sebelumnya, Aldi sudah spontaneo seputar Inter Milan dengan pelatih barunya, Christian Chivu. Ya, kali ini gue akan spontaneo seputar update terkini AS Roma hingga per hari ini tanggal 13 Juni. Ya, oke, langsung aja masuk ke tentang Roma ya. Yang pertama mungkin gue akan cerita tentang Claudio Ranieri ya. Jadi yang pertama ini ada berita setelah Spalletti mengundurkan diri dari pelatihan Italia. Jadi ada rumor beberapa nama yang masuk menjadi suksesor Spalletti, salah satunya Claudio Ranieri. Dan dari FIGC pun sudah ya melakukan pembicaraan terhadap Ranieri untuk menukangi Italia. Ya, namun belum rezeki. Jadi Ranieri dengan tegas menolak untuk melatih Italia karena komitmennya Ranieri dan fokusnya Ranieri terhadap AS Roma. Ya, keputusan Ranieri ini juga yang banyak mengundang kritik ya. Salah satunya dari legenda AC Milan, pelatih legendaris AC Milan Arrigo Sacchi. Ya, dia menilai bahwa keputusan Ranieri tersebut ini tidak nasionalis lah ya. Maksudnya kurang lebihnya seperti itu karena Arrigo Sacchi mengatakan Anda tidak bisa menolak panggilan negara. Ya, namun kalau dari Ranieri tersendiri itu dia memang sudah selesai jika dia ingin melatih, artinya dia sudah tidak mau dari bangga cadangan, kan tetapi dia sekarang menjadi dewan penasihat senior di AS Roma dan dia sedang fokus ke situ untuk ya fokusnya sedang ke Roma, jadi dia menolak untuk melatih Italia. Ya, di mana-mana di saat ada kritik pasti ada yang membela ya. Salah satunya adalah legenda terbesar AS Roma, Francesco Totti, dia membela Ranieri sekaligus memberikan kalimat sarkas terhadap FIGC ya. Seperti kita tahu ya, sisi lain Totti ini ketika setelah pensiun ini dia sering melemparkan kata-kata sarkas ya. Jadi Totti mengatakan bahwa Ranieri bukanlah penyelamat negara ya. Mungkin kalau yang membacanya hanya dengan sekilas ya mungkin hanya sebuah pembelaan terhadap Ranieri. Cuman kalau gue nilainya ini adalah kritikan terhadap FIGC-nya langsung dari Totti. Karena ya jujur aja FIGC Italinya sampai saat ini regenerasi tidak berjalan. Ya tidak seperti 20 tahun yang lalu, 20 sampai 25 tahun yang lalu ya. Kalau kita track back ke belakang ya. Dan dukungan juga bukan dari hanya Totti, ada juga dari supporter Roma, kalangan ultras yang memberikan banner ya kurang lebihnya bertuliskan itu un uomo vale quanto la sua parola. Claudio Ranieri Nostra Bandiera itu ya kurang lebihnya artinya seorang pria yang menepati janjinya. Ranieri adalah simbol kita. Roma. Ya, kurang lebih seperti itu banner dukungan terhadap Ranieri terkait penolakannya menangani timnas Italia. Ya, balik lagi ke federasinya, nama terdepan ini adalah yang akan digadang-gadang menjadi suksesor Spalletti adalah Gennaro Gattuso. Ya, mau tertawa tapi ya memang stok pelatih Italia saat ini memang sedikit. Jadi ya dibandingkan nama-nama yang beredar seperti Daniele De Rossi, seperti kembalinya Roberto Mancini, lalu ada Gennaro Gattuso ya mungkin ya Gennaro Gattuso ketimbang Daniele De Rossi ya lebih berpengalaman menukangi tim ya. Meskipun Daniele De Rossi pernah menjadi asisten Mancini ketika membawa Italia juara Euro 2020 kemarin. Ya, ini sebenarnya salah VFIGC ya, terlambat dalam regenerasi pemain ya. Kita bahkan di generasi emas Italia aja, Italia hanya mendapat satu gelar juara dunia di 2006. Ya, padahal kalau kita ingat-ingat itu di periode 90-an, di tahun 92, 94, 96 sampai tahun 2000 itu Italia juara di under U21. Euro U21 itu Italia yang menguasai pada saat itu ya, pemain-pemainnya ya 90%-nya yang bermain di 2006 Piala Dunia itu. Bahkan ketika era-era emasnya skuad Italia menurut gue itu di tahun 2000 dan tahun 98, 2000 dan 2002 menurut gue ya. Kalau masih ada Maldini, Cannavaro, Nesta dan sebagainya, ada Vieri,
ada Christian Vieri, ada juga Vincenzo Montella, ya justru nggak dapat apa-apa di Piala Dunia, bahkan di Euro hanya jadi runner up. Tapi di 2006 dia bisa menjadi juara dengan Marcelo Lippi ya. Jadi terkait pelatih baru Italia ini sebenarnya lebih ke hoki sih menurut gue, hoki-hokian ya. Belum tentu pelatih bagus menangani tim bagus dapat juara ya. Contohnya kita lihat Giovanni Trapattoni ya menukangi Italia 2002, Italia gugur menghadapi Korea ya, meskipun ada skandal yang bermain di sana. Cuma ya tetap saja Italia tidak mendapat juara, dan pada tahun 2000 Italia juga hanya menjadi runner up Euro, padahal skuadnya skuad generasi emas banget itu, mungkin yang terbaik sepanjang sejarah Italia mungkin ya. Oke, mungkin dari seputar Ranieri dan menolak Italia itu aja. Lalu yang kedua ini ada sedikit berita yang sangat mengejutkan ya, datang dari tanah Inggris. Ya, Alessandro Garnacho kemungkinan akan berpisah dengan Manchester United ya, dan di sini AS Roma melalui direktur olahraganya Florent Gisolfi sedang bergerak beroperasi untuk meyakinkan Garnacho untuk bermain di AS Roma dengan anggaran awal yang dibawa oleh Gisolfi itu 40 juta euro untuk Garnacho. Ya, Garnacho sendiri ini sebenarnya di MU musim lalu ya dibilang buruk ya, nggak terlalu buruk karena torehan golnya itu 11 gol dan 10 assist di semua kompetisi musim ini. Ya ralat aja kalau misalnya gue ada kesalahan ya. Dan dia juga agak kurang cocok mungkin ya dengan skema yang dijalankan oleh Ruben Amorim di Manchester United ya, karena di Roma saat ini pelatih baru Roma Gasperini itu memprioritaskan 3 posisi ya untuk penambahan pemain. Yang pertama itu ada dari back tengah, lalu penyerang tengah, dan satu lagi adalah pemain sayap ofensif ya. Dengan adanya kabar tersebut, bagusnya direktur olahraga Roma langsung bergerak ke market transfer untuk mencari-cari info tentang Alejandro Garnacho. Ya, semisal kalaupun Garnacho jadi ke AS Roma, maka Roma akan memiliki Trisula Argentina di belakang striker. Ya, di mana ada dua pemain yang menjadi masa depan Argentina, yaitu Matias Soule dan satu lagi adalah Garnacho kalau jadi, dan ditopang oleh satu playmaker senior baik di Serie A ataupun di Argentina ya, Paulo Dybala ya, yang sampai saat ini magisnya juga masih oke ya, masih oke di Roma, masih dibutuhkan lah oleh Roma sebagai tulang punggung permainan tim. Ya kalau memang ini kejadian ya bukan tidak mungkin Garnacho akan menjadi rising star kembali ya, seperti beberapa musim sebelumnya yang digadang-gadang akan menjadi pemain masa depan Argentina. Ya terlepas berita ini nanti akan selalu gue update. Ya semoga aja rumor Garnacho bukan sekedar isapan belaka, karena ya kita tahu Roma masih dalam financial fair play, tapi Roma juga sudah mendapatkan beberapa dana segar. Pertama dari penjualan Enzo Levy ke Sunderland dengan nilai 22 juta ya, cukup senang juga, mahal sekelas Enzo Levy dibeli oleh tim yang baru promosi ke Premier League musim ini, dan juga penjualan dari Samuel Dahl dan juga kemungkinan Nikola Zalewski ya yang akan ditebus oleh Inter Milan sebesar 6 juta euro. Ya, lalu yang kedua masih dari tanah Inggris ya, kali ini dari Evan Dika. Ya, Evan Dika telah menolak tawaran dari MU dan Tottenham Hotspur ya. Seperti kita ketahui, Evan Dika ini di musim 2024-2025 ini adalah pemain yang tak tergantikan di jantung pertahanan Roma. Di Serie A dia bermain full 38 pertandingan tanpa diganti, tanpa dari cadangan, dan tanpa cedera. Ya inilah yang membuat gue pribadi juga sempat bingung. Kok bisa stamina dan fisik Evan Dika sekuat itu? Padahal kalau kita ingat, di April 2024 ketika menghadapi Udinese itu Evan Dika sempat kolaps di tengah lapangan dan menjalani recovery kurang lebihnya ya 3-4 pekan lah ya seingat gue. Ya, terus dia comeback stronger di musim 2024-2025 ya, sampai 38 pertandingan tak tergantikan, bermain full, dan ini jadi kayak seorang kiper ya. Jadi sama seperti Miles Villar ini. Jadi kiper kalau misalnya 38 pertandingan gak diganti-ganti, jadi ya wajar jika banyak ketertarikan dari
liga-liga primer yang memang butuh pemain dengan fisik yang sangat prima untuk mengarungi kompetisi Liga Primer, di mana mereka memiliki kompetisi domestik 3 kompetisi ya, ada Liga Primer, ada FA Cup dan juga ada Carling Cup atau sekarang namanya Carabao Cup. Ya, dan dari sini Evan Dika ingin bertahan lebih lama di AS Roma karena dia pasti dijanjikan oleh Gasperini akan tetap menjadi pemain andalan di jantung pertahanan seperti di era-era, baik di era Ranieri ataupun di era pelatih Roma sebelumnya seperti Jose Mourinho dan Daniele De Rossi, juga Ivan Juric. Ya, lalu setelah itu ada kabar dari Alexis Saelemaekers ya. Ya, ini Alexis Saelemaekers ini mungkin menjadi apa ya, dilematis kalau menurut gua buat Roma sendiri ya. Karena sekarang pemainnya sudah kembali ke Milan, dan ketika Milan memperkenalkan pelatih baru Massimiliano Allegri, ternyata Saelemaekers ini masuk dalam rencana Milan bersama Allegri untuk musim depan. Ya, nggak tahu ini hanya statement biasa untuk menaikkan harga Saelemaekers agar Roma bisa mau menebus atau gimana ya. Ini kurang tahu juga gimana Milan memanfaatkan momentum lebih ya. Kalau menurut gue lebih memanfaatkan momentum Milannya ya. Tapi di sini kan kita juga tahu ya, kalau mungkin fans Roma tahu ya, maksudnya Roma itu sedang FFP, dan baru saja tadi gue cerita kalau Roma sedang mengincar Garnacho ya, karena di satu sisi Roma juga sudah mm, memperpanjang kontrak El Shaarawy untuk pelapis di posisi sayap ofensif. Ya mungkin jika Garnacho gagal ke Roma, mungkin ya bisa saja Saelemaekers akan ditebus Roma, tapi bisa langsung ditebus 25 juta euro, atau juga bisa dengan formula dipinjam lagi setahun lalu di akhir musim baru ditebus, atau mungkin dibayarnya nyicil 4 tahun ya, bisa aja semua kemungkinan karena Roma masih terjerat financial fair play, karena biar bagaimanapun musim ini Roma jangan sampai melanggar financial fair play lagi. Jadi biar di musim 2026 itu Roma sudah bersih dari FFP dan bisa belanja jor-joran jika memang Roma ingin mendapatkan juara ya, atau minimal Coppa Italia lah ya. Ya, jadi harga yang dipatok Milan itu sebesar 25 juta euro untuk Alexis Saele Messi. Ya, kalau gue nyebutnya Alexis Saele Messi ya. Ya, 25 juta menurut kalian worth it atau enggak ya untuk seorang Alexis Saelemaekers? Ya, menurut gue agak kemahalan sih ya. Mungkin menurut gue ada di angka ya 17 atau 18 lah ya untuk di Serie A lah ya. Ya, lalu setelah ada berita dari Garnacho, Evan Dika, dan Saelemaekers, lanjut ke Miles Villar. Ya, ini sedikit alot ya. Miles Villar ini untuk perpanjangan kontraknya sedikit alot, bahkan sampai membuat Claudio Ranieri turun tangan untuk mediasi menjadi penengah antara kedua belah pihak, baik dari agen Villar ataupun dengan manajemen. Ya, jadi Villar ini meminta kenaikan gaji ya, dari tuntutan Villar itu di angka 4 juta euro per musim. Ya, sedangkan yang ditawari Roma itu sampai detik ini yang gue tahu itu 3 juta euro. Tapi beberapa hari terakhir sudah ada kabar yang baik, sudah ada tanda-tanda bahwa Villar 95% itu akan bertahan di AS Roma, paling tidak 1 atau 2 musim berikutnya akan bertahan di Roma. Jadi ya menurut gua AS Roma harus banget nih pertahanin Villar, karena Villar ini musim lalu permainnya oke banget, bahkan jadi kiper terbaik Serie A musim lalu ya, dengan 116 save-nya dan juga clean sheet-nya kalau nggak salah 16 ya, 16 15 atau 16 clean sheet gitu ya. Dan dia juga menjadi salah satu pemain yang dipuja-puja fans pada musim lalu, dan bahkan sampai negosiasinya alot pun fans Ultras Roma pun, supporter Roma ikut turun tangan ya, maksudnya turun tangan ikut memberikan spanduk banner lah dukungan untuk Villar ya, dengan membenarkan tulisan Villar adalah, kurang lebihnya gini ya, Villar adalah benteng kami, Villar
intinya meminta Skriniar tetap bertahan di Roma. Jadi manajemen Roma didesak oleh supporter itu untuk mempertahankan Miles Skriniar. Ya, uniknya fans Roma itu seperti itu ya. Jika fans Roma sudah suka sama seseorang pemain ya, jangankan kalau untuk perpanjangan kontrak ya, untuk hal-hal kecil aja tuh selalu didukung dan disupport oleh supporter-supporter Roma ya. Mungkin ini salah satu keunikan supporter Roma ya, meskipun Romanya trofinya nggak seberapa ya, tapi kalau dari urusan supporter ya salah satu yang terbaik di Italia mungkin menurut gua, kalau dari bentuk memberikan dukungan dan memberikan dukungan ke pemain, dukungan di lapangan, ya itu mungkin tifosi Roma, ultras Roma, supporter Roma, kelompok fans Roma itu salah satu yang terbaik di Italia, bahkan yang ditakuti juga di Italia. Ya, lanjut ke yang ini adalah menurut gua yang sangat gua tunggu-tunggu, yaitu kabar pembaharuan kontrak Paulo Dybala. Ya, jadi Dybala ini sepertinya udah cinta banget sama Roma sepertinya ya, karena ketika dia cedera aja dia masih ikut memberikan support dari segi mental dari bangku cadangan. Dia tetap ada di bangku cadangan. Ya, pose-posenya banyak lah yang bikin cewek-cewek tuh jadi meleleh kalau ngeliat Dybala ya, dengan dia pakai sweater Adidasnya, lalu dengan dia pakai topi di bench cadangan Roma, itu ya dia match banget lah pokoknya. Ya itu juga yang gue harapin, Dybala bisa bertahan di Roma ya, karena Dybala juga statementnya ia ingin bertahan di Roma lebih lama, 1, 2, atau 3 tahun, yaitu mungkin apa ya, dari rasa cintanya Dybala terhadap Roma saat ini ya. Jadi mungkin kalau kita ingat di awal ketika Dybala sampai di Roma itu dia diberikan sebuah sambutan yang benar-benar kayak Roma juara ya, di tengah kota Roma ya kan, dihadiri ribuan supporter itu hanya untuk menyambut Dybala, dan Dybala datang dengan hanya duduk aja, itu damage udah gila, udah keren parah. Ya mungkin atas dasar itu, terus juga ditambah dukungan supporter terhadap Dybala, entah baik dia sedang cedera atau dia sedang di pertandingan, dukungan dia terhadap keluarga Dybala ketika di Roma, ya itu mungkin salah satu faktor yang membuat Dybala betah di Roma dan ingin bermain lebih lama di AS Roma. Ya, karena Dybala ini ya kalau dia dijuluki dengan La Gioia ya gue oke ya, karena apa ya, di Roma pun dia baru 3 musim ya, tapi torehannya dia tuh sudah, menurutku udah bagus banget ya kan. Dia kalau nggak salah sudah 113 games, dia sudah mencetak 42 gol dan sudah mencetak 23 assist kalau nggak salah. Sebentar gue cek dulu totalnya. Iya benar, 42 gol, 22 assist, dan dia menjadi top skor sepanjang masa AS Roma ke 29. Ya, jadi dia butuh 4 gol lagi untuk melampaui legenda Roma yang namanya juga diabadikan oleh klub menjadi stadion latihan Roma, Fulvio Bernardini. Dia ada di 46 gol. Ya, dan Dybala butuh 5 gol lagi untuk melampaui torehan dari salah satu legenda Roma juga, itu dia salah satu mantan kapten Roma, Bruno Conti, di 47 gol. Ya, sementara kalau dari pemain yang aktif dan masih bermain di Roma saat ini, Dybala di urutan ketiga, di mana yang pertama masih ada El Shaarawy, dia sudah mencetak 64 gol untuk AS Roma di semua kompetisi, dan dia menjadi yang 15 ya. Dia peringkat ke-15 top skor sepanjang masa AS Roma. Lalu yang kedua ada Lorenzo Pellegrini, dia ada di nomor 20 top skor Roma sepanjang masa dengan torehan 56 gol. Ya, jadi bukan tidak mungkin Dybala bisa melampaui minimal melampaui Bruno Conti dan Fulvio Berardini, lalu mungkin Pellegrini bisa juga akan dilewati oleh Dybala ya, karena kalau kita lihat dari statistik ya, di mana di musim pertamanya Dybala itu dia mencetak 18 gol, 8 assist di musim 2022-2023 ketika dia debut. Lalu di musim berikutnya di 2023-2024 dia mencetak 16 gol, 10 assist dan di semua kompetisi ya. Dan di musim lalu ya dia minim kontribusi karena ya gangguan cederanya. Jadi dia hanya mencetak kalau nggak salah itu 8 gol, 4 assist ya. Jadi
Dybala ini kalau menurut gua dari torehan gol dan asisnya ini tidak beda jauh ya. Jadi mengingatkan gue sama Francesco Totti ya. Jadi dia gol dan asisnya itu tidak beda jauh, di mana Totti mencetak 300 gol untuk 306 gol atau 7 gol ya, 7 gol untuk Roma, dan dia asisnya pun banyak, sekitar detailnya 300 200 atau 300 sekian lah ya. Mungkin gua agak lupa juga untuk nominal detailnya, angka detailnya. Jadi ya Dybala ini memang kalau dari gua pribadi juga kalau bisa ya pensiun di Roma ya. Tapi ya semoga aja ya, karena kan kita tahu sendiri Dybala itu ada masalah dengan kebugarannya. Tapi Dybala ketika masa liburan ini dia berlatih 100 sudah berlatih dengan keras, berlatih dengan giat untuk mengembalikan kebugarannya kembali ke 100% agar di musim depan bisa membawa Roma berjaya ya, entah di domestik ataupun di Eropa ya. Karena yang gue kalau denger Dybala tuh kadang sedih ya, ketika kalau gue ngelihat videonya ketika menghadapi Sevilla yang dia benar-benar nangis terseduh ketika kalah di final ya. Karena kita kalah di finalnya ya, menurut gue ada andil wasit juga ya, Anthony Taylor ya, yang ketika ada handsballnya dari tendangan remaja mati itu tidak digubris oleh wasit, dan di saat itu Dybala yang mencetak gol dulu untuk AS Roma. Jadi wajar kalau Dybala nangis, dan mungkin ya masih ada yang harus dikejar Dybala, itu trofi Eropa mungkin ya, karena di Juventus Dybala tidak mendapat trofi Eropa, dan di Roma pun dia hanya menjadi runner up di UEL kalah Roma, kalah menghadapi Sevilla di Budapest. Ya lalu lanjut, gue mau seputar persaingan pelatih mungkin ya, karena dari segi rumor transfer pemain ini kayaknya Serie A ini malah lebih gebrakannya di persaingan pelatih dulu nih ya, di awal-awal ya, saga transfer pelatih ya, dimana dari Inter Milan Simone Inzaghi-nya dia pindah ke Al Hilal, lalu diganti dengan Christian Chivu, lalu ada juga yang Fiorentina, Palladino-nya resign, dan sampai sekarang Fiorentina masih belum mendapatkan pelatih, dan rumor uh, beredarnya adalah kembalinya Stefano Pioli menukangi Fiorentina. Lalu Lazio, Marco Baroni keluar digantikan oleh Maurizio Sarri. Lalu ada Juventus yang kembali mempekerjakan Igor Tudor untuk kontrak 1 tahun, dan ada opsi perpanjangan di musim berikutnya jika performa Juventus bagus di tangan Igor Tudor. Dan yang menarik adalah kembalinya Massimiliano Allegri ke AC Milan, dan juga tentunya AS Roma dengan Gianpiero Gasperini, dan terakhir Atalanta ya, ditinggal Gasperini dia mengambil seorang Ivan Juric ya. Sebuah anomali kalau menurut gue ya kalau untuk Atalanta ya, dimana Atalanta kehilangan pelatih yang membuat Atalanta selama 9 musim itu menjadi tim kuat di Serie A, bahkan bisa menjuarai Europa League ya, diganti dengan pelatih yang musim lalu membawa timnya degradasi ke divisi Championship di Inggris ya, Southampton, Ivan Juric ya. Ini mungkin sebuah anomali ya. Jadi Gasperini ke Roma melepas bermain di Champions musim depan untuk bermain di UEL, dan sedangkan Atalantanya Ivan Juricnya membawa timnya degradasi musim lalu, dan musim depan dia bermain di Champions dengan membawa Atalanta. Ya di sini yang masih stay menjadi pelatih itu di Bolonya ya, di Bolonya bener ya, Vincenzo Italiano masih menjadi pelatih Bolonya, di mana kemarin Bolonya mendapatkan Coppa Italia bersama Italiano ya. Dari sisi pelatih ini menurut gue sangat menarik ya, di mana Napoli dengan Antonio Conte, lalu ada AC Milan dengan Allegri, Roma ada Gasperini, lalu di Lazio ada Maurizio Sarri, pelatih-pelatih yang syarat pengalaman ya, ditambah dengan pelatih-pelatih muda ya yang siap bersinar dengan timnya masing-masing, yaitu salah satunya Christian Chivu dengan Inter Milannya, lalu ada Vincenzo Italiano dengan Bolonya. Ya mungkin sedikit prediksi gue ini akan
menjadi seru ya mungkin musim depan Serie A, pertarungan antar antar pelatih-pelatih hebat dan juga pelatih-pelatih muda. Ya, tapi di sini menurut gua pribadi Napoli lebih diunggulkan sih, bisa menjadi Scudetto kembali untuk musim depan ya. Ya, sama seperti thumbnail pinball yang di beberapa episode lalu yang menuliskan Napoli Scudetto 10 tahun berturut-turut. Ya, entah jumawa atau gimana ya, tapi ya yang pasti musim depan Napoli masih menjadi kandidat terkuat Press Scudetto, apalagi dengan masuknya Kevin De Bruyne ke Napoli, ya ini akan menjadi nambah seram di Napoli musim depan ya kan. Jadi yang menarik itu mungkin nanti dari transfer-transfer pemain tim-tim lainnya menyikapi saga transfer dari rival masing-masing lah ya. Karena Napoli sudah memiliki Kevin De Bruyne, mungkin yang lainnya juga akan menyusul nanti transfer-transfer pemain yang mungkin menurut gua akan ada kejutan ya. Ada kejutan di transfer pemain Serie A di musim ini. Oke, untuk seputar transfer AS Roma ya, AS Roma juga kabarnya sedang membidik salah satu pemain Napoli, Giacomo Raspadori kalau untuk dari sisi penyerang, dan juga ada nama Nick Woltemade. Ya, striker asal Jerman ya, striker tinggi asal Jerman, dan ini juga sedang bersaing dengan Inter Milan ya. Kabarnya Inter Milan juga tertarik dengan Nick Woltemade yang kemarin sudah melakukan debut senior bersama timnas Jerman Jerman kalah menghadapi Portugal di UEFA Nation League ya. Nick Woltemade ini sedikit gua ulas ya. Woltemade ini tipikal striker tinggi ya seperti Edin Dzeko ya. Kalau nggak salah tingginya itu 198 ya, tapi dia juga sedikit apa ya, nggak kaku, dia agak lincah ya seperti Dzeko lah. Meskipun nggak kaku-kaku banget, tapi dia masih bisa untuk dribbling, masih bisa untuk gocek ya. Ya, dan dia juga merupakan top skor di FB Pokal musim lalu ya dengan 5 gol, dan bahkan Stuttgart-nya menjadi juara juga di DFB Pokal musim lalu di musim 2024-2025, dan di liganya dia sudah mencetak, di Bundesliga aja dia mencetak 12 gol 2 assist ya kalau nggak salah. Tolong diralat kalau memang salah. Jadi Nick Woltemade ini sebenarnya bakatnya tuh sudah tercium ketika dia masih menjadi di Akademi Werder Bremen ya kalau nggak salah ya. Dia di Bremen muda itu sudah tercium, dan dia juga bermain sangat bagus ya di saat itu, makanya dia langsung direkrut oleh Stuttgart, dan nggak perlu waktu lama dia langsung menjadi pemain inti di Stuttgart. Ya hasilnya ya seperti yang tadi udah gue sebutin, dia di Bundesliga 12 gol, di FA Pokal dia mencetak 5 gol dan menjadi top skor, bahkan dia langsung debut di timnas senior Jerman kemarin. Ya meskipun hanya bermain selama 60 menit dan Jermannya kalah, tapi setidaknya ya dia sudah melakukan debut dan kini menjadi incaran dari Roma dan Inter ya. Jadi kalau bicara pemain Jerman yang memperkuat Inter dan Roma ini ya, menurut gua pemain Jerman yang bermain di Roma atau di Inter pasti bakal jadi pemain bagus ya. Inter dulu kita tahu ada Lothar Matthäus, ada Jurgen Klinsmann, ada juga Anders Brehme ya. Dan di Roma pun juga ada nama-nama seperti Rudi Voller, lalu ada juga Antonio Rudiger yang bermain bagus juga, dan ada kemarin juga ada Matt Hummels ya. Ya meskipun Hummels bermain di Roma hanya untuk pensiun aja ya. Tapi itu gue jamin akan bermain bagus kalau di sepak bola Italia dari Jerman ya. Tapi walaupun meskipun nggak semuanya ya, tapi rata-rata kalau pemain dari Liga Jerman bermain di Liga Italia itu pasti mainnya ya lumayan lah, nggak jelek banget ya. Kalau di Roma sendiri itu kan ada nama-nama seperti Emerson Puma membawa Roma juara, lalu ada juga nama Juan dari Leverkusen, lalu ada juga ada Rudiger yang tadi gue sebutin, lalu ada Rudi Voller, lalu yang dari Jerman itu ada satu lagi, ada Kufor yang dari Bayern Munchen itu di Roma juga bermain cukup bagus ya, menjadi ya meskipun jarang menjadi pemain inti tapi dia bagus ya, bermain di Romanya bagus, di sepak bola Italinya bagus ya, termasuk Evan Dika ya dari Eintracht Frankfurt, dia main bagus juga di Roma ya. Ini untuk Roma ya, jadi kalau di tim-tim lainnya kurang tahu juga ya, sebab dari Liga Jerman yang pindah ke Italia juga ada nama-nama seperti Philip Kostic, dia malah flop di Juventus.
Ya semoga aja kalau ada berita rumor transfer ini, itu gue paling seneng banget nih menikmati rumor-rumor transfer saat ini nih ya kan. Kayak satu lagi lupa ada kabar juga yang ini gue baru update, ternyata Angelino gagal menjadi pemain Al Hilal di detik akhir. Ya, kalau khusus Angelino ini memang beritanya sudah lama ya. Jadi setelah Simone bahkan sebelum Simone Inzaghi menukangi Al Hilal, Al Hilal sudah tertarik dengan Angelino. Angelino atau Theo Hernandez sih targetnya. Ya, Angelino kemarin sudah beredar kabar eh, sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu di angka 22 juta euro beserta gaji ya. Namun di tanggal 12 kemarin gua baca sorry tanggal 13 ini. Iya 13 ya. Ya 13 ini gua baru baca. Ternyata Angelino ada kabar Angelino gagal ke Al Hilal karena deadline waktu ya, karena Al Hilal tuh pengen merampungkan semua transfer Angelino itu sebelum jendela transfer musim panas karena Al Hilal harus bermain di FIFA World Cup dan ternyata waktunya memang tidak nggak keburu ya, jadi mungkin ini akan ke pending, entah nanti akan ada obrolan, ada negosiasi lanjutan setelah Piala Dunia antar klub atau gimana ya, ini tinggal nunggu waktu aja ya. Tapi kalau misalnya meskipun Angelino harus pindah ya, gua sih ya agak sedikit menyayangkan, namun ya it's okay aja karena Roma akan dapat fresh money lagi karena Roma sedang masih dalam fase kena financial fair play, jadi gue it's okay aja. Cuman penggantinya ya kalau bisa yang setara atau di atasnya Angelino lah ya. Ya mungkin kalau menurut gue Robin Gosens sih ya menurut gue, karena satu Robin Gosens udah nggak asing lagi dengan Gasperini karena dia pernah bekerja sama bareng ketika di Atalanta. Dan Gasperini ini kalau kita cermati ya, dia ini suka banget sama dua fullback yang punya kecepatan, yang punya penetrasi bagus, tapi posturnya tinggi. Coba kalian inget-inget deh. Di Atalanta musim kemarin, di kanan ada Belanova, di kirinya dia punya Japa Costa dan Matteo Ruggeri. Ya di periode-periode sebelumnya ada nama-nama seperti Timothy Castagne, Hans Hateboer, termasuk Robin Gosens ya. Ya, ya gue nggak tahu ya ini apa memang kesukaannya Gasperini seperti itu atau gimana ya. Tapi ya kalau memang benar adanya seperti itu dan Angelino leave dari Roma ya semoga penggantinya minimal ya seperti Robin Gosens lah ya, yang sudah tahu gaya bermain Gasperini, atau Gasperini bisa membawa Ruggeri ke Roma ya oke juga. Kalau membawa Ruggeri ya sekalian aja Scalvini-nya ya, karena di musim lalu dia kan cedera panjang yang membuat status wonderkid-nya dia tuh agak hilang karena cedera panjangnya itu, karena dia digadang-gadang menjadi wonderkid di pertahanan Italia ya untuk di masa depan, tapi malah dia mengalami cedera panjang di musim lalu, di sepanjang musim lalu. Ya, tadi udah ada soal rumor transfer Roma sudah, soal saga transfer pelatih sudah, lalu ya mungkin satu lagi mungkin yang terakhir yang akan mau gue bahas itu adalah peta persaingan Serie A untuk musim depan ya. Ya mungkin gue akan sedikit memprediksi eh, klasemen akhir Serie A untuk musim 2025-2026 ya. Ya meskipun terlalu cepat ya, mungkin ini hanya prediksi gue aja, my humble opinion. Ya tolong jangan dijudge atau gimana, ini hanya opini aja menurut prediksi gue. Jadi prediksi yang akan menjadi Scudetto musim depan adalah buat gue yang nomor satu, peringkat satu itu musim depan Napoli, lalu di peringkat dua itu ada Juventus, di peringkat tiga ada Inter Milan, di peringkat empat ada AS Roma, dan di peringkat lima AC Milan, di enam ada Lazio, di tujuh ada eh, Atalanta, di 8 ada Bologna, di 9 ada Fiorentina, dan di nomor 10 ada Como. Ya, itu menurut gua pribadi. Ya, gimana menurut para tifosi ini, para penonton setiap pinball untuk prediksi
klasemen di musim akhir 2025 musim depan. Gimana? Setuju nggak sama gue? Oke, mungkin itu aja dari gue karena tadi gue udah bahas beberapa ya soal penolakan Ranieri melatih timnas, lalu seputar rumor transfer AS Roma, kabar terkini Roma, dan juga beberapa info seputar Liga Italia. Ya, jadi buat para tifosi yang ingin bergabung di grup, bisa langsung cek di deskripsi aja. Dan juga bagi yang mau ingin melakukan Saweria, link Saweria juga ada di deskripsi buat untuk terus mendukung dan mensupport selalu channel Pinball ini. Channel yang khusus membahas Serie A, ya agar kita bisa lebih berkembang, bisa ya agar nggak kalah dengan channel-channel dari liga-liga lain, karena biar bagaimanapun Serie A tetap masih asik, tetap unik, tetap apa ya, tetap beauty lah untuk dinikmati ya, tetap enak untuk dinikmati. Jadi ya dari gua sekian dulu dari gua, dan Forza Pinball, Forza Roma, Forza Serie A. Ciao.